Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat nggih. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenal hardware komputer. Oke, sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, pada kali ini kita akan mengenal hardware komputer, gitu ya. Nah, di sini sudah ada yang namanya PC, casing, gitu ya. Casing ini digunakan untuk menempatkan hardware komputer yang akan kita gunakan untuk bekerja, gitu ya. Nah, di sini ada casingnya. Nanti kita letakkan motherboard di sini, gitu ya. Dan kemudian juga beberapa perangkat yang akan kita butuhkan dalam merakit komputer. Oke, langsung saja kita akan memilih motherboard yang akan kita gunakan untuk kerja kita nantinya. Nah, oke teman-teman semua. Oke. Jadi sebelum kita memasang motherboard, di sini ada yang namanya dudukan baut untuk motherboard, begitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman semua beli motherboard, nanti akan ada disertakan namanya dudukan baut, gitu ya. Nanti karena kita akan memasang motherboard ini di dalam PC casingnya, dan di situ harus ada dudukan bautnya yang bisa digunakan untuk membautkan motherboardnya. Oke, ini kita pasangkan dahulu, kita kencangkan, gitu ya, kita kencangkan di casingnya. Nah, teman-teman semua, sebenarnya ada beberapa macam casing ya, dan ini yang ada di sini. Jadi pembelajaran kita ini menggunakan virtual lab, gitu ya. Nanti insya Allah sedikit kurang lebih sama dengan hardware yang asli, begitu ya. Jadi ada beberapa macam casing, dan ini casing yang sedikit mahal harganya. Nanti kalau yang di sekolah itu ada casing yang harganya relatif lebih ekonomis, begitu ya. Baik teman-teman semua, kita sudah memasang motherboard ke dalam casing. Tadi kita sudah memasang dudukan baut. Nah, sekarang setelah kita meletakkan motherboard ini, kita kencangkan menggunakan bautnya. Biasanya pertama kali kita kencangkan adalah baut sebelah kiri bawah ini ya. Ini kita kencangkan. Kemudian kanan atas. Ini berfungsi untuk menselaraskan lubang-lubang bautnya dengan dudukan bautnya nantinya. Nah, kita selesaikan membaut bagian pinggirnya. Oke, semua baut yang di samping sudah kita pasang, terakhir adalah tengahnya. Ya, ini terakhir. Oke, di dalam motherboard ini ada yang namanya soket. Ini ya, ini namanya soket prosesor yang digunakan untuk memasang prosesor, gitu ya, memasang prosesor. Dan ini harus sesuai, soket dengan prosesornya harus sesuai dengan tipenya harus sesuai, gitu ya. Tidak bisa kita sembarang membeli prosesor dan motherboard aja. Harus sesuai, kita menyesuaikan soket prosesornya dan soket motherboard juga harus sama dengan arsitektur di prosesornya, begitu ya. Dan di sini ada slot RAM, gitu ya, slot RAM. Di sini bagian di bawah prosesor ada PCI Express. Ini bisa digunakan untuk menambahkan slot VGA atau VGA card, begitu ya. VGA card. Kita menambahkan VGA card di slot PCI Express. Biasanya disebut dengan slot VGA, begitu ya. Di sini ada tambahan untuk slot PCI aja, slot PCI yang bisa digunakan untuk expansion card, gitu ya. Bisa digunakan untuk menambah kartu suara, misalkan audio card atau adapter wireless atau adapter TV juga bisa, gitu ya. Kemudian di sini ada slot SATA. Nah, ya. Ada slot SATA di sini yang bisa digunakan nantinya untuk
mengkoneksikan dari hard disk ke motherboard gitu ya. Oke. Di sini ada pin yang agak banyak di sini ya. Ini digunakan untuk supply daya ke dalam motherboardnya dari power supply. Nanti kita tambahkan power supply-nya. Dan juga ada di sini. Jadi ada 2 tempat. Di sini ini ada 8 pin, ada yang 4 pin juga. Di sini ada 24 pin kalau nggak salah begitu ya. Oke. Selesai kita memasang motherboard, selanjutnya kita memasang RAM. Jadi di sini nanti maksud saya prosesor gitu ya, prosesor akan kita pasangkan di soketnya, soket prosesor. Oke, sekarang kita cari prosesor yang sesuai dengan soketnya. Soketnya adalah AM4 tadi kita ya, AM4. Jadi kita harus mencari prosesor dengan dukungan soket AM4 juga. Nah, di sini ada AMD Ryzen 5 quad core 1400 dengan soketnya AM4 gitu ya. Intinya di sini dulu, intinya di sini untuk bisa dipasang. Masalah yang lain di sini ada Ryzen 3, kemudian di sini ada Ryzen 3 juga sama. Ini bedanya ada di kecepatannya saja. Dan di proses multitaskingnya kalau dia lebih besar atau lebih cepat kinerjanya, biasanya dia yang tipe yang paling mahal begitu ya. Oke, kita pasangkan prosesor di soketnya ini. Ketika kita mau memasang prosesor, maka kita harus membuka kuncian soketnya dahulu. Nah, ini kita buka. Oke. Nah, pengaitnya ini, kunciannya ini, kemudian di sini soketnya kita install di sini. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu kita memasang pendingin prosesornya, karena nanti ini bisa disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Maka dia karena sentral ya, pusatnya pemrosesan data di komputer, ini akan bekerja sangat yang paling bekerja sangat banyak begitu. Jadi dia akan panas prosesornya ini. Maka kita perlu berikan pendingin. Pendingin ini bisa kita sebut sebagai CPU cooling. Oke, kita pilih saja yang pertama di sini ada mendukung sudah AM4 ya, soket AM4. Begitu. Oke, kita install di sini. Bentar. Nah, setelah kita memasang prosesor ke soketnya, jangan lupa untuk menguncinya kembali. Nah, ini harus dikunci. Ada kuncian dia dari besi ya. Ini harus kita kancingkan. Setelah itu kita akan berikan dia pendingin karena prosesor ini bisa disebut dengan CPU Central Processing Unit, karena dia akan yang paling banyak bekerja, maka dia akan menghasilkan ini ya, suhu yang panas begitu ya. Maka untuk memaksimalkan kinerjanya, maka kita tambahkan pendingin prosesor atau CPU cooling. Nah, kita sesuaikan juga soketnya harus ada AM4 yang sudah mendukung AM4. Ya, kita pasangkan di sini. Nah, ini. Jadi ini namanya heatsink. Jadi heatsink dan ini adalah fan heatsink. Secara keseluruhan disebut sebagai CPU cooling gitu ya. CPU cooler. Nantinya panasnya ini akan disalurkan ke heatsink dan besinya. Jadi heatsink ini dari besi ya, besi. Nanti di sini akan ada ditambahkan kipas begitu ya, kipas. Nah, kipas ini akan mendinginkan besinya ini nanti, heatsinknya, agar dia mendinginkan prosesor, untuk mendinginkan prosesornya. Baik, kemudian setelah itu kita akan menambahkan RAM gitu ya. Di sini ada slot RAM. Slot RAM kita perlu membuka kancingan dulu atau kunciannya. Di sini ada 2 kuncian atas dan bawah. Dan biasanya di motherboard ada tersedia 2 atau 4 slot RAM gitu ya. Kita pasang satu aja dulu. Nah, di sini ada beberapa bentuk RAM. Intinya dia sama-sama DDR4 gitu ya. Cuman dia yang ada tambahan ini berupa besi atau aluminium digunakan untuk mendinginkan RAM-nya begitu ya. Oke. Kita tambahkan tambahkan di sini. Dan nanti kancingannya yang sudah kita buka tadi, dia akan otomatis tertutup ketika kita memasangkan RAM-nya dengan baik dan benar begitu ya. Selanjutnya
kita akan menambahkan VGA card gitu ya. VGA card di sini. Di apa namanya? Slot PCI Express atau slot VGA. Kita cari graphic card. Ini kita tambahkan saja di sini. Oke. Di sini jadi ketika kita memasang VGA card, kita harus mengunci dengan sebuah skrup di sini ya. Kita kunci agar dia, karena nanti dianya kipasnya ini, jadi ada kipasnya, dia akan berputar dengan kencang. Kalau tidak di skrup nanti takutnya copot gitu ya. Dan di sini juga ada pin powernya. Jadi untuk mensuplai dayanya dia melalui sini dari power supply gitu ya. Selanjutnya kita akan menambahkan hard disk. Oke. Hard disk ini bisa kita tambahkan di sini. Sebentar. Nah, di sini. Nah, jadi di sini di model casing yang baru gitu ya, yang terbaru, ya bukan terbaru sih, yang modern gitu ya, lebih modern. Dia penempatan hard disknya di sini, biar kelihatan lebih rapi gitu ya. Nanti di sini ada tempat untuk kabelnya. Jadi kabel yang dibutuhkan untuk hard disk adalah SATA power dan juga kabel SATA-nya. Kita sudah menambahkan prosesor, heatsink, pendinginnya ya, pendingin prosesor, RAM-nya juga sudah, VGA sudah, hard disk juga sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan power supply untuk mensuplai daya ke masing-masing part hardware-nya atau ke seluruh hardware sistem komputer gitu ya. Kita akan mencari namanya power supply. Nah, ini digunakan untuk mensuplai daya. Oke, kita install di sini. Nah, kalau yang terbaru dia yang lebih modern dia biasanya di bawah tempatnya. Kalau yang model casing lama bisa jadi di atas juga. Ada yang di atas itu ya. Kemudian setelah selesai kita memasang semua hardware, kita akan menyambungkan kabel-kabel dari power supply ke motherboard gitu ya. Dan dari motherboard ke hardware yang lain. Kita klik di sini kabel. Nah, oke. Jadi tadi di sini ada yang namanya power connector gitu ya, power connector untuk motherboard gitu ya. Jadi yang akan mensuplai listrik ke motherboardnya. Kita klik di sini. Dan juga kita klik di kita tancapkan di power supply-nya. Nah, sudah terpasang. Biasanya dia kabelnya yang paling banyak gitu ya. Kemudian setelahnya ada yang di sini ada 8 pin. Kita konekkan juga di power supply-nya. Kita sambungkan. Oke, sudah. Ya. Ini power konektornya sudah tersambung gitu ya. Ini harus tersambung semua. Kalau tidak maka dia tidak akan tersambung. Tidak akan bisa hidup. Ya. Kemudian kita akan memberikan suplai daya untuk kipas pendingin prosesor. Nah, di sini akan kita pasangkan dengan konektor di motherboardnya begitu ya. Di motherboardnya. Jadi kita tidak perlu menambahkan mencari atau mengkoneksikan kabelnya ini ke power supply, tidak. Kita langsung aja ke motherboardnya karena motherboard sudah ditambahi dengan suplai daya listrik begitu ya. Kecuali untuk untuk VGA-nya ini perlu kita tambahkan kita koneksikan dari power supply gitu ya. Oke. Di sini ada 12 pin, jadi 16 pin ya, 16 pin. Jadi 2 kali 8
8 kali 2. Oke, selanjutnya kita mengkoneksikan kabel dari hard disk ke power supply. Ini namanya adalah SATA power. Dan kemudian setelah itu kita mengkoneksikan kabel SATA-nya atau kabel datanya dari hard disk ke motherboard. Oke, mungkin itu saja untuk perkenalan hari ini, gitu ya. Mengenal hardware dan cara pemasangan hardware di casingnya. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan untuk pengenalan hardware. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, banyak kurangnya pasti mohon dimaafkan. Sekali lagi kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.